Saya cuman mau mengupas satu poin dari poinnya Isra dan Mi'raj, yaitu mengenai kewajiban sholat. Bu, saya yakin ibu-ibu di sini pada sholat semua, yakin saya. Cuman masalahnya bagaimana kita menjaga sholat-sholat kita. Nah, ini yang insya Allah akan kita bahas sekarang ya Bu ya. Allah itu Bu ngasih banyak kewajiban kepada umat Islam. Allah kasih kewajiban zakat dan sedekah. Allah kasih kewajiban haji bagi yang mampu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib bagi manusia kepada Allah mereka melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu jalannya. Ada beberapa kewajiban, ada banyak kewajiban yang Allah SWT berikan kepada kita umat Islam, semuanya melewati malaikat Jibril. Allah kirimkan wahyu lewat malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi besar Muhammad. Kecuali sholat. Ibu, untuk urusan sholat Bu, Allah nggak utuskan malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi Allah undang Nabi Muhammad langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Isra dan Mi'raj untuk diberitahu kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Kan beda Bu antara kita sampaikan kepada orang lain dengan kita undang langsung orangnya. Kenapa diundang langsung? Menunjukkan betapa pentingnya sholat. Ya Bu ya, penting sekali sholat sampai-sampai Nabi menyebutnya as-salatu imaduddin. Man hafidhaha faqad hafidhaddin wa man dhayya'aha faqad hadimaddin. Sholat adalah tiangnya agama. Siapa yang jagain sholatnya, berdirilah bangunan agamanya. Siapa yang menyia-nyiakan sholatnya, dia sama saja dengan orang yang menghancurkan bangunan agamanya. Ibu, nih Haji Icih nih bangun di rumah, katanya udah ditempatin setahun yang lalu. Ini sekalian selamatan nih. Kan begitu ya Dek? Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, Ibu kalau pernah lihat orang bangun bangunan rumah, pasti tuh Bu yang pertama kali dibangun selain pondasi, ya Bu ya, adalah tiang-tiangnya. Kenapa begitu? Karena bangunan rumah tuh berdirinya, sandarannya kepada tiang. Pintu sandarannya sama siapa? Tiang. Tembok sandarannya sama siapa? Atap sandarannya sama siapa? Tiang. Makanya dalam sebuah rumah, dalam sebuah bangunan, tiangnya harus yang paling kuat. Gak mungkin ada orang bangun bangunan rumah, tiangnya dibikin dari triplek. Gak ada. Apalagi dari kaleng kerupuk. Gak mungkin. Pasti kalau bangunannya dari semen, dari bata, tiangnya terdiri dari besi, dari cor-coran, semen sama apa tuh namanya? Kerikil, kan begitu ya? Semen sama batu. Ustazah tahu amat. Kan bapak saya jualan
material. Tahulah saya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi itu sebuah bangunan yang paling kuatnya itu tiangnya. Kalau tiangnya rusak, tiangnya rapuh, maka hancurlah bangunannya. Nabi Muhammad menyebut bangunan ibadahmu ini tiangnya adalah sholat. Maka siapa yang sholatnya bagus, ibadah yang lain bakal ikutan bagus. Siapa yang sholatnya nggak becus, ibadah yang lain bakalan ikutan hancur, nggak becus juga nanti. Makanya yang paling utama adalah sholat. Saya sering bilang tuh sama adik-adik yang pada mau nikah, sama ibu-ibu yang pada punya anak gadis dilamar orang, jangan pernah mau kawin sama yang enggak sholat. Jangan pernah mau mengawinkan anakmu dengan orang yang enggak sholat. Kenapa gitu? Allah aja dia tinggalin, apalagi dirimu itu. Allah aja dia tinggalin, Bu, apalagi anak perempuanmu. Tapi dia setengah mati, Ustazah, cinta sama saya. Sekarang tungguin aja. Kalau udah 2, 3, 4, 5 tahun, orang kalau ninggalin Allah, dia akan meninggalkan apapun dengan mudah. Terutama apabila sudah tidak lagi sesuai dengan keinginannya. Maka emang sholat penting banget. Orang yang karena cinta sampai nggak peduli orang tersebut sholat apa enggak, kawin aja. Ini cintanya cinta monyet. Dan cinta selain karena Allah ada masa kadaluarsanya. Sebagaimana diawali, dia akan diakhiri. Maka cinta monyet begini nih, Bu, kalau cintanya hilang, tinggal monyetnya. Awalnya udah cinta setengah mati, abisannya jadi kesel, dasar monyet gitu. Istrinya dimonyet-monyetin ya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, karena yang namanya sholat itu tiangnya agama kita. Mesti benar sholatnya biar ibadah kita yang lain benar. Makanya sampai-sampai Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk kewajiban sholat. Paling penting, ibadah yang gak bisa ditinggalkan. Ya Bu ya? Ibadah yang gak bisa ditinggalkan itu adalah sholat. Ibu, orang kalau sakit tetap harus sholat. Kalau misalnya gak bisa berdiri, wajib sholat dengan duduk. Gak bisa duduk, tidur miring, ngadep kiblat. Kalau misalnya gak bisa tidur miring juga, telentang. Kalau nggak bisa gerak-gerakin badan, cukup dengan gerak-gerakin kepala. Nggak bisa gerakin kepala sebagai penanda ruku, sujud, dan seterusnya, cukup dengan menggerakkan mata. Cukup dengan menggerakkan mata. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, gerakin mata. Kalau udah gerakin mata juga nggak bisa Ustazah, ya itu mah disolatin. Sholatin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hanya ada satu orang yang enggak wajib sholat, ya, atau dua orang yang enggak wajib sholat. Yang pertama anak kecil sampai balik. Ini kan udah bertua semua nih. Anak kecil sampai balik itu nggak
wajib sholat, ama yang keduanya orang gila. Jadi selagi kamu udah dewasa, sudah balik dan kamu nggak gila, maka kamu wajib sholat. Tuh, sholat paling penting. Makanya sampai Nabi Muhammad diundang langsung.